Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd, ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum, pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya untuk senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan rahmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Khususnya pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dalam rangka untuk belajar tahsin Al-Quran di juz 29 ya. Dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini merupakan kenikmatan yang tak ternilai harganya ya. Maka syukur kita juga harus lebih banyak lagi, lebih giat lagi. Dan salah satu manifestasi syukur kita adalah dengan kita belajar ilmu agama ya. Mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, itu merupakan wujud dari syukur tersebut. Maka ketika seseorang atau seorang muslim tidak menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian tidak menjauhi larangan-larangan Allah, itu hakikatnya tidak bersyukur atau belum bersyukur. Maka ketika seorang muslim membaca Al-Quran, belajar ilmu syar'i, kemudian sholat berjamaah, kemudian menjauhi maksiat, menjauhi syirik, hakikatnya dia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah ya, berupa kesehatan, berupa waktu luang, yaitu dengan memanfaatkan waktu, memanfaatkan jasa tubuh kita ketika sehat, memanfaatkan kesehatan ya, maka merupakan salah satu wujud dari syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hendaknya kita juga harus memperbanyak syukur, karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi ketika manusia, ketika hambanya bersyukur, la azidannakum, kata Allah, akan Allah tambahkan kenikmatannya, kenikmatan sehatnya, kenikmatan ilmunya, kenikmatan waktunya, dan lain sebagainya ya. Maka ini menjadi tujuan kita, yakni ibadah ya, salah satu ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau ya, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada kaum muslimin yang setia mengikuti ya sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita berharap semoga kita termasuk dari umat beliau yang diakui dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Baik pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi kita di juz tahsin juz 30 juz 29 ya, mohon maaf 29. Terakhir kita sudah menyelesaikan surat Al-Muddathir dari ayat 1 sampai 47 ya, 47. Kemudian sekarang kita melanjutkan di ayat-ayat terakhir di surat Al-Muddathir ya. Kita masuk di halaman 577 kalau di Mushaf Madinah ya, atau di Mushaf Timur Tengah. Mungkin bisa dibuka pemirsa semuanya untuk bisa menyimak apa yang akan kita bahas bersama-sama. Baik, sebelum kita membahas ayat per ayat,
kita membaca terlebih dahulu ayat yang akan kita baca dari surat Al-Muddathir ayat 48 sampai 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Baik pemirsa negatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan bisa disimak secara seksama di surat Al-Muddathir ayat 48 ya, 48 di halaman sebelah kanan paling atas ya. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman fama ya, fama ya. Kalau kita lihat ya, makhraj huruf fa yaitu ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian yang basah fa, kemudian disertai dengan mengalirnya udara fa ya, seperti itu. Fama ya, ma ya, makhrajnya di kedua bibir yaitu bibir atas dan bibir bawah fa ma ya, fa ma ya, kemudian dipanjangkan selama 2 harokat atau sepanjang 2 harokat atau dinamakan dengan mad tabi'i atau mad asli. Fama tanfa'uhum ta ya, ta makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ta. Kemudian di situ ada nun sukun. Ya, nun sukun bertemu dengan fa. Di sana dihukumi sebagai ikhfa, ya. Sebagai ikhfa, yaitu ikhfa ausat. Ya, dibacanya dengan ditahan selama 2 harokat disertai dengung, ya, disertai dengung. Tanfa'u ya, tanfa'u. Nah, di sini nun sukun bertemu fa, berhubung fa itu tidak memiliki sifat isti'la ya, tidak memiliki sifat isti'la atau naiknya pangkal lidah, maka di situ bunyi ikhfanya tarqiq ya, atau tipis. Jadi bukan famatau ya. Coba pemirsa bedakan. Famatau. Nah, itu ikhfanya tebal. Adapun di sini ya, ikhfanya huruf fa itu tipis. Famata beda ya, dibedakan. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan bahwa semua ikhfa itu bunyinya eng, maka kurang tepat ya, kurang tepat, karena engnya pun seperti apa ya. Kalau eng itu lebih cocoknya adalah di ikhfa yang jauh atau ikhfa ab'ad ya. Ikhfa ketika nun sukun bertemu kaf, kemudian nun sukun bertemu qaf, itu hanya terjadi pada 2 huruf saja ya. Jadi ikhfa yang bunyinya eng itu hanya terjadi di kedua huruf ya, huruf kaf dan huruf qaf, seperti itu. Adapun untuk sisanya selainnya itu bukan eng, bunyinya bukan eng ya. Salah satunya ini huruf fa ya. Fama tanfa'uhum ya, tanfa'uhum ya. Jadi dengungnya itu tipis ya. Semoga bisa dipahami bahwa dengungnya tipis, bukan tanfa, bukan tanfa ya, tapi tanfa ya, seperti itu. Fama tanfa'uhum, ain ya, ain letaknya di tengah tenggorokan, bukan di hidung
ya, bukan di hidung. Huruf ain makhrajnya bukan di hidung. Maka ketika mengucapkan ain dengan ngu ya, maka itu kurang tepat. Seharusnya kalau mengucapkan ain ya, berhubung makhraj ain itu di tenggorokan tengah, maka ketika suara hidung tersumbat ya, suara gunahnya ya, suara hidung tersumbat, maka tidak mempengaruhi ya, itu nggak mempengaruhi ya, karena makhraj ain bukan di hidung ya. Makanya ketika membaca ain dengan nga itu melibatkan suara hidung, maka kurang tepat. Fama tanfa'uhum nah itu kurang tepat. Maka yang tepat adalah fama tanfa'uhum seperti itu. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in ya. Hum ya, ha makhrajnya adalah di mana? Di tenggorokan paling dalam ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in ya, ya, itu makhrajnya adalah di tengah lidah ya, di tengah lidah. Nah, namun identik dari huruf sya ini ya, yang makhrajnya di tengah lidah itu makhraj huruf yang mudah-mudah tapi bisa dikatakan susah mudah-mudah, atau mudah-mudah susah ya. Ada sebagian yang nggak bisa ya mengatakan susah, ada juga yang mengatakan mudah ya. Huruf sya itu makhrajnya adalah di tengah lidah. Nah, tengah lidah itu terdapat 3 huruf, ada jim, ada ya, dan ada sya ya. Cuma huruf sya ini satu-satunya huruf yang memiliki sifat tafasyi. Apa itu tafasyi? Yaitu menyebarnya udara ya, menyebarnya udara di dalam mulut. Nah, ini hanya satu-satunya huruf hijaiyah yang memiliki sifat tafasyi ya. Sya ya. Nah, itu identik dengan suara seperti orang-orang yang mengusir ayam misalnya, seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan bahwa sya ini, yang pertama, dia suaranya ringan karena istifal ya. Kemudian yang kedua, dia karakternya lemah. Jadi ngucapinnya bukan apa? Bukan nah, itu jadinya tebal. Harusnya apa? Tipis. Ya. Gimana caranya? Sedikit ditarik bibirnya, sedikit meringis. Sya seperti itu. Kemudian tadi karakternya lemah, berarti menekan ke makhrajnya itu bukan dengan hentakan. Jadi sya seperti itu biasa, bukan yang nah seperti itu ya. Nah, ini karakter lemah itu bukan pengaruh dari suara keras, namun bisa juga bisa diucapkan dengan lemah karakternya, karena karakter itu kaitannya dengan mempertemukan 2 makhrajnya itu ya. Berbeda dengan suara. Kalau suara keras itu letaknya di tenggorokan paling dalam, itu di pita suara. Namun untuk karakter itu bukan berarti karakternya lemah berarti suaranya harus lirih atau lemah, bukan ya. Tapi hentakannya, contoh sya tuh sama, suaranya sama, tapi hentakannya itu berbeda. Nah, itu hakikat dari huruf-huruf yang lemah. Contohnya huruf lemah tadi ha. Jadi bukan kayak gitu, tapi ha biasa aja, ha. Begitupun dengan shin, sya ya, seperti itu. Nah, yang perlu untuk diperhatikan juga bahwa shin itu bukan sya ya, bukan sya sya, bukan, tapi sya seperti itu ya, bukan sya. A'udzubillahi minasya, bukan sya ya. Kalau sya nanti terdengar ada huruf iya-nya di situ ya. Nah, yang tepat bukan ya, yang tepat bukan terdapat iya, bukan sya ya, bukan sya tapi sya. Kemudian syafa, fa itu makhrajnya sama, tadi sudah disebutkan di awal ayat. Fa makhrajnya adalah di ujung
gigi bertemu dengan bibir bawah. Fa disertai dengan mengalirnya udara. Syafa, fa dua harokat, syafa'atu ya. Ain sudah disebutkan juga tadi di pertengahan tenggorokan. Atusya ya. Nah, di huruf sya berhubung dia memiliki sifat rokhawah atau mengalirnya suara, maka jangan terburu-buru ketika mengucapkannya. Jadi jangan sya langsung sya ya, ada ancang-ancang dulu. Fama tanfa'uhum sya. Nah, seperti itu. Syafa'atus sya, apalagi dia ditandai dengan tasdid ya, maka lebih terdengar lagi ya, menyebarnya udaranya ya, menyebar udara di dalam mulut. Syafa'atus sya. Nah, huruf sya perlu dicatat bahwa sya itu ya makhrajnya bukan di bibir. Ya, bukan di bibir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sya yang ada di sini bukan sya yang berharokat dhammah, maka bibir itu dilarang untuk maju. Itu kurang tepat ya. Meskipun ini sering terjadi ya, sering terjadi. Meskipun mungkin suaranya sudah jadi ya, suaranya sudah betul, tapi cara melafadzkannya itu juga harus disesuaikan. Jadi disesuaikan. Jadi kalau saya memberi catatan, ada 2 catatan ya. Bibir itu nggak boleh monyong kecuali 2 ya, kecuali 2. Yang pertama itu wawu apapun harokatnya. Yang kedua harokat dhammah apapun hurufnya itu ya. Sisanya nggak ada. Selain daripada 2 catatan itu, nggak ada huruf-huruf yang ketika diucapkan dengan bibir yang monyong atau bibir yang mencucu, itu nggak ada ya. Makanya fama tanfa'uhum. Nah, ketika dhammah baru u ya, u bu yes. Selain itu nggak ada. Sya contohnya nggak ada nggak bisa seperti itu ya. Karena apa? Karena makhrajnya bukan di bibir. Kemudian sya-nya juga bukan dhammah, kecuali kalau sya dhammah baru shu ya, shu ya, seperti itu ya. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Nah, itu ya kata Syekh At-Tibi di Mufid fit Tajwid, dikatakan pengucapan huruf yang berharokat dhammah itu dengan bibir monyonyong, bibir monyong ya. Kesempurnaan dari sifat dari mengucapkan dhammah itu dengan bibir monyong. Nah, selain dari itu berarti enggak monyong ya. Berarti enggak monyong. Berarti syafa'atu bukan syafa'atu sya, bukan seperti itu. A'udzu billahi minasya, bukan a'udzu billahi minasya. Berkibar-kibar bibirnya ya, cukup bendera saja yang berkibar ya di 17-an besok. Baik. Syafa'atus syafi'in ya. Sya, ingat, sya cara mengucapkannya agar terhindar dari monyong itu ditarik saja bibirnya. Sya, di samping kita harus menipiskan sya itu, juga kita menghindari monyongnya bibir, maka ditarik aja. Syafa'atus syafi'in ya, sya 2 harokat, syafi'in. Fi ya tadi sudah disebutkan 2 kali ya, makhrajnya di ujung lidah ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Ain juga di tengah tenggorokan ya, di situ syafi'in, asy-syafi'in ya, di situ mad arid lis sukun ya, mad arid lis sukun. Bisa panjangnya 2 harokat, bisa 4 harokat, atau bisa 6 harokat, bisa dipilih. Ini menurut riwayat Syatibiyah ya. Makanya bisa dibaca fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, atau syafa'atus syafi'in, atau syafa'atus syafi'in ya. Boleh pilih salah satunya, namun harus konsisten, harus ke belakang-belakangnya nanti sampai akhir juga harus 6 seperti itu. Kemudian ayat yang selanjutnya fama lahum, fama ya sudah kita bahas tadi di awal ayat 48. Lahum, la itu makhrajnya adalah di ujung lidah ya,
ujung lidah bertemu dengan gusi, la ya, seperti lamnya Indonesia, la ya. Fama lahum, hum bukan hum ya, karena ha dia memiliki karakter yang lemah ya, sebagaimana yang sudah kami sebutkan di atas tadi. Fama lahum a ya, di situ hum mim ya, mim dia idhar ya, dia idhar syafawi. Lahum a ya, lahum a, jangan kelamaan. Fama lahum ani, nah itu kepanjangan, maka cukup seperti kita mengucapkan huruf idhar. Fama lahum a, hum a, seperti itu, hanya menunaikan sifat gunnah paling minimum ya. Fama lahum ya, anit tadhkira anit tadhkirati mu'aridin ya. Ani ya, an makhrajnya di pertengahan lidah ya. Kemudian ni ya, sama seperti lam, di ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ni ani tad. Nah, di situ ada ta bertasydid, jadi langsung masuk ya, langsung idgham ya, idgham bila gunnah. Langsung idgham bila gunnah. Anit tad. Nah, di situ yang perlu diperhatikan oleh pemirsa semuanya, bahwa huruf ta ya, dia memiliki sifat syiddah. Sebagaimana Imam Ibnul Jazari mengatakan wara'i syiddatan ya, dan jagalah sifat syiddah ya. Jagalah sifat syiddah. Apa itu syiddah? Ya, syiddah itu gampangnya apa? Bertemu tanpa mempertemukan makhraj ya, agak tegas ya, seperti itu ya, tidak dengan suara ad. Nah, nah di situ tidak menahan suara ngalir ya, seharusnya ditahan suaranya ngalir ya, ditahan. Anit, nah seperti itu ya. Jangan sampai karena kita ingin menunaikan sifat hamas atau mengalirnya nafas, akhirnya malah berbunyi, akhirnya malah rokhawah. Anit, nah seperti itu, maka ini kurang tepat. Anit tadhkirati mu'aridin ya, itu idgham bila gunnah ya, bila gunnah. Ini kalau masuk dalam pembahasan tajwid biasanya masuk di hukum idgham shaghir ya, idgham shaghir ya, di sini langsung masuk ya. Atau bisa dikatakan juga alif lam syamsiyah ya, syamsiyah. Jadi anit tad, bukan anil tad ya. Anit tadhkirati mu'aridin ya, ta makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta seperti itu. Jangan ca ya, jangan ca ya. Kalau ca nanti dia salah makhraj. Salahnya di mana? Dia menyentuhkan ujung lidah dengan gigi seri bawah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah itu menggesekkan ya, menggesekkan makhraj. Sedangkan ta itu syiddah, bukan menggesekkan ya. Makanya fokus aja di huruf di sifat syiddah ya, wara'i syiddatan bikafin wabita, kata Imam Ibnu Jazari ya, fokus di syiddahnya. Adapun hamasnya nanti otomatis alamiah ya, alamiah, enggak yang dipaksa-paksakan, bukan yang dibuat-buat ya. Fama lahum 'anit tadh ya, anit tadh seperti itu, bukan anit tadhkira ya, itu susah sekali ya, takalluf nanti ya. Anit tadhkirati mu'aridin, tad huruf dha itu apa? Dia memiliki sifat mengalirnya udara, mengalirnya suara ya, mengalirnya suara. Jadi bukan anit tadhkira, tapi anit tad. Nah itu tad, suaranya masih ngalir ya. Tadhkira ya, makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya, atau sedikit ke keluar ya ujung lidahnya, disertai dengan mengalirnya suara. Jangan sampai tertahan suaranya. Kalau tertahan suaranya nanti seperti huruf da
yang tidak ada titiknya itu ta. Anit tad ya. Tapi anil ya anit tadki. Nah itu mengalir suara. Tadki at-tadki ki makhrajnya adalah di pangkal lidah bertemu dengan ya langit-langit perbatasan antara langit-langit yang berdaging yang empuk dengan langit-langit yang keras. Ya, di mulut kita itu ada langit-langit yang berdaging, ada juga langit-langit itu ya lak-lakan ya yang keras. Nah, kalau kaf itu di pertengahan ya ka ya. Nah, kaf juga sama seperti huruf ta tadi, wara syiddatan bi kafin wa bita. Ya, kata Imam Ibnul Jazari, jadi kaf jangan fokus pada sifat hamas atau mengalirnya nafas. Jangan ki kayak gitu. Enggak seperti itu, enggak dibuat-buat, tapi ka biasa aja. Ka 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 ka. Kalau kita fokus pada sifat syiddahnya, insyaallah hamasnya akan tertunaikan tanpa harus dipaksa-paksakan. Ya, anit ki seperti itu. Kemudian ro ya makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Anit tadhkirati mu'ridin ya. Ain di situ posisinya sebagai huruf yang sukun. Jadi mu'ridin, dia baini ya. Seperti itu. Bukan mu ya. Kalau mu nanti jadi hamzah. Ya. Ri-nya itu ro yang tarqiq atau ro tipis, jangan tebal ya, jangan anit tadhkirati tapi ri anit tadhkirati mu'ri seperti itu. Anit tadhkirati mu'ridin ya, bukan ri ya, biasanya terbaca tebal. Kenapa? Karena dot huruf tebal, jadi terpengaruh huruf depannya. Kemudian dot ini ya, dot adalah huruf yang tebal, huruf yang berat ya, salah satu 4 di antara huruf-huruf yang terberat di dalam huruf hijaiyah, yaitu so, do, to, dho ya. Meskipun dia berharokat kasroh, dia tetap tebal. Berbeda dengan huruf-huruf selain 4 huruf ini, so, do, to, dho. Nah, selain 4 huruf ini, dia ketika kasroh, ya mereka ketika kasroh itu tipis, ya. Tapi beda dengan huruf so, si tetap tebal, bukan si tadinya, tapi si, ya. Kalau yang lain bisa tipis, fi, mi, ti, ni, ki, fi, ya, shi tipis. Tapi so, do, to, dho nggak bisa tipis. Nah itu makanya dia termasuk ya 4 ini termasuk huruf-huruf yang tebal ya di antara huruf-huruf yang lain. Ya contohnya ini di ya si ti li. Nah itu tipis apa tebal ya, nggak tipis maksudnya nggak tipis ya, nggak bisa menipiskan meskipun kasroh ya. Berbeda dengan huruf selain 4, karena dia kasroh harus tipis, karena kasaroi kasiru tipis, menjatuhkan, mecahkan ya, menipiskan. Nah tapi tidak berlaku untuk 4 huruf. Makanya mu'ridhi, di, si, ti ya, ya terus zi ya tebal ya, mu'ridin. Nah di situ hukumnya adalah mad arid lisukun. Nah berapa mad arid lisukunnya di sini pada ayat yang kedua kita ini baca di halaman 577 di ayat 49 di surat Al-Muddathir. Panjangnya berapa? Panjangnya sesuai dengan hukum-hukum nun sukun apa hukum-hukum mad arid lisukun di sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita ngambilnya 6 berarti ayat itu juga 6. Ya, kalau ayat yang sebelumnya juga ngambil 4 maka ini 4. Nah dan seterusnya 2, 4 atau 6. Kemudian di ayat yang selanjutnya di halaman di ayat ke-50 ka'annahum ka ya sama tadi cara mengucapkannya adalah difokuskan pada syiddahnya ya, makhrajnya di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit ya, bertemu dengan langit-langit yang bertulang dan berdaging, perbatasan antara langit dan antara langit yang bertulang dan berdaging ya. Ka ya, ka tapi bukan ka bukan seperti itu, tapi ka biasa, ka
ya. Ka'annahum. Nah, di situ a ya, a itu tegas, jangan sampai kan, tapi ka'an ya. Ka'annahum. Ya, na di situ nunnya bertasydid, maka ditahan selama 2 harokat. Ka'annahum, ya seperti itu. Hum di situ mim sukun bertemu ha ya, maka dihukumi sebagai idhar ya, idhar syafawi. Humurum mustanfirah ya, humurum tanwin bertemu mim ya, ini masuknya di hukum nun sukun dan tanwin. Nah, tanwin bertemu mim maka masuknya sebagai idgham bi gunnah dan bunyinya itu kamil, idgham kamil ya, idgham kamil ma'a gunnah ya, idgham kamil ma'a gunnah. Humurum mustanfirah, nah di situ mus ya, sin memiliki sifat yang lemah, karakter lemah, dan sifat yang istifal. Jadi bukan humurum mus, tapi humurum mus ya, slow motionnya mus, ditarik seperti itu, tipis ya, karena sin dia karakternya tipis, kemudian dia ringan ya, lemah. Kemudian tanfirah, nah ini juga sudah kita sebutkan di ayat 48 tadi. Fama tanfa'uhum ya, tanfa'uhum dihukumi sebagai ikhfa ya, ikhfa awsat. Kemudian di ayat yang selanjutnya 51, farrat min, farrat. Nah di situ ada tasydid di huruf ra, maka cara membacanya harus ditahan dulu ya, ditegaskan dulu pada takrirnya ya, jangan sampai takrirnya hilang pada huruf ra, jangan sampai farrat nah itu kurang tepat. Kenapa? Karena ra dia memiliki sifat takrir, bergetar ujung lidahnya, farrat. Nah, kemudian ta di situ sukun. Nah, kita sudah singgung tadi ya, ta yang sukun maka hanya hamas yang keluar. Farrat bukan farrat. Kalau farrat maka apa? Ujung lidah bertemu dengan gigi sari bawah ya, ujung lidah bertemu gigi sari bawah, jadi bunyi sofir ya, seperti huruf sin. Farrat malah jadi turun. Maka gak usah berlebihan dalam menunaikan sifat hamas pada huruf ta yang sukun ini. Farrat seperti itu. Farrat. Nah itu pelannya. Farrat. Nah itu udara ya, udara yang berhembus, bukan nafas yang berdesir. Farrat ya, faraj malah jadi ca juga, ca huruf c. Faraj itu kurang tebal, kurang benar ya, kurang tepat. Maka biasa aja farrat ya, meskipun mungkin ketika jadi imam kemudian tidak terdengar hamesnya ya nggak masalah, karena hames kan mengalirnya udara, nggak harus terdengar ya, nggak harus terdengar, kecuali kalau mungkin pemirsa yang menjadi imam itu kemudian menggunakan mikrofon yang bagus, yang sensitif ya, tingkat sensitifnya tinggi, bisalah terdengar farrat, langsung terdengar oleh jamaah melalui speaker. Tapi kalau nggak pakai mikrofon kemudian ngimami jamaah yang banyak, nggak terdengar tanya ya, nggak usah dipaksa-paksakan harus terdengar. Min qaswarah, nah di situ nun sukun bertemu qaf, maka itu ikhfa yang abad, jadi bunyinya ang ya, gampangnya bunyinya ang lah ya, bunyinya ang. Kalau kita mudahkan dalam memahami bahwa nun sukun ketemu qaf itu bunyinya ang, kemudian disertai dengan menaiknya pangkal lidah ya, menimbulkan suara tebal. Farrat min
tebal, ya, qaf tebal karena dia memiliki sifat isti'la. Kemudian sin di situ qas langsung tipis, ya, setelah qaf mengucapkan huruf yang tebal langsung jatuh tipis. Min qas, nah langsung tipis, sinnya tipis, ya. Waroh, ya, wa, ya, di kedua bibir disertai dengan mencucu, munyu. Wa qas, qas wa, qas wa, waroh, ya, waroh. Kemudian ayat selanjutnya, bal yuridu kullum, ya, bal di ujung di bibir bawah dan bibir atas makhraj huruf ba, bal, ya, ditahan, bal, ya. Ujung lidah bertemu dengan gusi gigi dari atas, bal itu lam, bal, ya, jangan sampai bala, bala, tapi bal yu ditahan, jangan sampai berbunyi pantulan. Bal yuridu kullum, ya, kullum di situ lamnya ada tasdid, jadi ditunaikan dulu sifat bainiyah, kul seperti itu. Kullum ri'im minhum, ya, kullum ri, ya, tipis karena ro kasroh. Ya, di situ ada tanwin, ya, kasrotain bertemu mim, maka masuknya dihukumi sebagai hukum idgham bi gunnah, ya, kamil, ya, idgham kamil. Kullum ri'im minhum di situ idhar, ya, nun sukun bertemu ha, ilhal halqi. Minhum, hum, ya, dengan suara pelan karena ha itu karakternya lemah, ha, hum, bukan hum, ya, bukan hum. Minhum ayyuta, nah, hum mim sukun bertemu hamzah, jadi idhar juga. Min sama hum itu sama-sama hukumnya sebagai idhar, ya. Namun idhar yang pertama itu tadi idhar halqi, yang kedua hum itu idhar syafawi. Ayyuta, nun sukun bertemu ya, itu idgham. Ya, idgham bi gunnah, tapi naqis idghamnya, bukan kamil, tidak sempurna gunahnya. Ayyuta, ya, kemudian dibaca dengan disertai 2 harokat dengung, kemudian ditahan dengan 2 harokat juga. Ayyuta, ya, yu'ta di situ ada hamzah, jangan yu'ta tapi yu'ta, kecuali kalau dengan riwayat lain, riwayat imam lain, yu'ta. Ayyu'ta, ta 2 harokat, suhufa, ya, makhraj shad di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, kemudian disertai mencucu. Karena apa? Karena harokatnya dhammah, ya, ya, suhu, ya. Nah, pada huruf yang berjajaran kemudian berharokatnya dhammah, apakah harus ditarik dulu suhu, ya? Maka kalau yang saya dapat dari guru saya itu nggak perlu ditarik, ya, suhu, ya, nggak perlu ditarik. Suhufa, ya, suhufam munasyarah, fa di situ fathatain, ya, tanwin bertemu mim, maka dihukumi sebagai idgham, ya, idgham kamil, idgham bi gunnah, ya. Munasyarah, na, kemudian ada tasdid pada huruf sya jadi munasya, seperti itu, munasyarah. Kemudian di ayat yang selanjutnya 53, kalla, nah di situ bisa waqaf, ya, bisa juga langsung wasal, ya, disambung, ya, terserah, ya, silakan. Mungkin pemirsa mau dibaca langsung kalla bal, ya, atau dibaca kalla balla, ya, nah seperti itu, bisa dua-duanya. Di situ ditandai sebagai ko sama lam alif di situ, ya. Qala, ya, di situ ada tandanya yang merah, ya, itu sebagai tanda waqaf. Kalla balla, ya, di situ tasdid, lihat, kalla balla, ya, di situ lam sukun bertemu lam, ya, itu tasdid, maka langsung idgham, ya, idgham mutamathilain, ya, langsung masuk idgham sempurna, idgham kamil bila gunnah.
Idgham kamil bila gunnah, karena lam sukun bertemu lam berharokat, maka di situ ditandai dengan tasdid. Bal la yakhafu, kha itu makhrajnya di tenggorokan bagian atas, kha disertai sedikit suara ngorok, kha ya. Nah, perbedaannya kalau ha itu bersih, ha ya makhrajnya di tengah lidah, kalau kha itu di tenggorokan paling ya, tengah tenggorokan, maaf ya, untuk ha jadi bersih, tidak ada suara ya. Tapi kalau kha itu ada suara seperti ngorok ya, sedikit di tenggorokan bagian atas, atau tepatnya mungkin di belakang pangkal lidah, kha ya. La bal la ya kha ya, kha 2 harokat, kemudian fu ya. Karena dia dhammah maka dia harus diucapkan dengan cara mencucu. Fu ya khafu ya kha tapi enggak boleh mencucu, jangan ya kha tapi ya kha ya. Ya khafu ya, baru mencucu di fu-nya. Fu 2 harokat, nal akhirah ya, ya khafunal akhirah, idgham alif lam qamariyah ya, ya khafunal akhirah ya. Apakah dibaca panjang di situ? Ya khafunal akhirah ya. Ya, apakah seperti itu bacanya? Kita katakan tidak. Kenapa kok nggak dibaca panjang? Karena tidak ada huruf mad di sana. Ya, ro-nya itu bukan ro yang ada huruf madnya. Mungkin kalau seandainya ro-nya ada alif, maka dibacanya ya khafunal akhirat. Ya, akhirah. Kayak gitu. Tapi nggak ada. Ya, karena akhirah itu mufrad. Ya. Akhirah. Nggak ada huruf mad di akhir kata, maka dibaca biasa 1 harokat. Roh seperti itu, bukan roh, bukan juga roh, tapi roh ya. Kemudian kalla, ini sama seperti ayat sebelumnya itu 53, kalla, namun di sini la dia berharokat fathah, kemudian ada alif dan ketemu hamzah ya. Maka di sini dihukumi sebagai mad jaiz ya, munfasil ya. Berapa panjangnya? 4 sampai 5 harokat ya. Bila 4 boleh 5 ya. Kalla innahu ya. Lam berharokat alif ya, berharokat fathah disertai alif, itu menunjukkan mad. Kemudian bertemu hamzah menjadi mad jaiz ya, menjadi mad jaiz. Maka ketika huruf-huruf mad, wawu mad, alif mad, ya mad, kok ketemu hamzah, maka kalau enggak mad jaiz ya mad wajib. Udah pilihannya hanya 2 ya, hanya 2 ya. Boleh baca 4, boleh baca 5, terserah ya, bebas. Maka harusnya tidak ada yang ketukar ya. Meskipun enggak tahu ini mad jaiz apa mad wajib, tapi bacaannya benar ya, bisa benar karena sama hukumnya 4 atau 5 harokat. Kemudian faman syaa dzakara, nun sukun bertemu sya ya, di situ hukumnya sebagai ikhfa ausat ya, ikhfa ausat. Namun posisi ketika nun itu berdengung, lidah udah masuk ya, hampir masuk ke makhraj shin. Jadi faman syaa dzakara, bukan faman sya, tapi faman syaa sudah melipir lah ke makhraj huruf shin ya, lidahnya sudah siap-siap mengangkat tengah lidahnya. Faman syaa, seperti kayak min syarri ma, min sya bukan min sya ya, tapi min sya. Nah, tinggal mengucapkan. Adzakarah ya, sama ya, adzakarah bukan adzakarah, tapi adzakarah pendek ya. Kemudian ayat terakhir ya, di sini wama yadhkuru dza ya, dia sifatnya adalah mengalirnya suara. Jadi yadhkuru bukan yadkuru, yadhkuru, kuru 2 harokat, runya kaf dhammah, maka dimonyongkan bibirnya. Wama yadhkuru ya, ru 2 harokat na, yadhkuruna illa ya,
illa ya. La di situ sama seperti tadi kalla ya, karena alif bertemu hamzah ya, dihukumi sebagai mad jaiz munfasil ya, panjangnya 4 atau 5 harokat. Kemudian ayyasha nun sukun ketemu ya, ya dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Namun idgham bi gunnah naqis. Kenapa? Karena nun sukun ketemu ya. Kalau nun sukun ketemu ya, nun sukun ketemu waw, maka hukumnya adalah idgham naqis. Berbeda dengan nun sukun ketemu mim, nun sukun ketemu nun, maka dihukumi sebagai idgham kamil. Kenapa kamil? Kenapa naqis? Karena nun sukun ketemu nun otomatis jadi sempurna gunnahnya. Nun sukun ketemu mim, kenapa kok bisa dikatakan idgham kamil padahal nun sama mim beda makhraj? Kita katakan mereka sama-sama huruf yang memiliki sifat gunnah. Baik. Nah, adapun huruf ya dan huruf waw, meskipun dia bukan huruf yang bukan yang bukan huruf gunnah, tapi di situ ada gunnah dalam rangka untuk menunaikan nun sukunnya itu. Nah, muncul kata-kata naqis karena wawu dan ya tidak memiliki sifat gunnah. Ya. Ya juga tidak memiliki sifat gunnah. Jadi makanya di situ dikatakan idghamnya naqis atau gunnahnya naqis. Seperti itu kurang lebih ya, semoga dipahami. Kemudian yasha itu dihukumi sebagai mad jaiz, panjangnya boleh 4 atau boleh 5 harokat. Yasha Allah. Nah, Allah di situ dihukumi sebagai apa? Kalau waqaf dihukumi sebagai mad arid lis sukun, maka sesuaikan dengan panjang berat mad arid lis sukun yang di atasnya. Kalau yang di atas itu tadi ngambilnya 2 harokat, maka di sini Allah juga 2 harokat. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Ya, kalau diambil 2 harokat. Kalau 4 ayyasha Allah, sama seperti yasha berarti panjangnya. Atau 6 ayyasha Allah. Ya, seperti itu. Kemudian huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Hu dimonyongkan bibirnya, kemudian dinetralkan lagi wa ya, huwa ya. Ahlut taqwa ya, ha ya, karakternya lemah jadi biasa aja, jangan ahlut taqwa langsung masuk ke huruf ta karena dihukumi sebagai alif lam syamsiyah. Taqwa, nah di situ qaf qalqalah taqo ya, disertai dengan suara tebal karena dia isti'la. Wa selama 2 harokat, taqwa at-taqwa wa ahlul maghfirah ya, ahlu sama al-magh ya, di situ mim karena depannya alif lam ya, mim masuknya sebagai hukum alif lam qamariyah ya, maghfirah ghain makhrajnya adalah di tenggorokan bagian atas ya, kemudian dia memiliki sifat mengalirnya suara, jadi jangan maghfirah tapi al-maghfirah, dialirkan suaranya maghfirah bukan maghfirah, akhirnya memunculkan sifat qalqalah kalau tidak dialirkan suaranya. Ya, demikian ya tahsin kita di surat Al-Mudaththir ayat 48 sampai 56 ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita baca ya di surat ini ya, surat Al-Mudaththir di ayat 48 sampai 56 dengan hukum-hukum yang sudah kita bahas bersama-sama. Saya akan baca pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ
منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Ya, pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang berkenan di hati semuanya, ya maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kami dari Niaga TV Kebumen beserta staf pamit undur diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.